Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin alias Mas Ipin menanggapi serius kritikan dari perwakilan Forum Anak Trenggalek, yakni terkait kondisi taman bermain Green Park yang disalahgunakan. Ia mengakui bahwa pengawasan ruang publik di Trenggalek masih perlu ditingkatkan. Mas Ipin juga memberikan respon yang proaktif dan juga solutif. Mendapat kritikan dari perwakilan Forum Anak Trenggalek, Mas Ipin turut mengucapkan terima kasih. Ia juga memohon maaf atas ruang publik yang dinilai belum ramah anak karena disalahgunakan oleh oknum-oknum yang bertindak tidak senonoh. Mas Ipin menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi taman bermain anak di Trenggalek. Di antaranya upaya peningkatan aktivitas di ruang publik, termasuk taman bermain. Hal ini dinilai dapat membantu mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Mas Ipin juga menambahkan langkah-langkah lain untuk meningkatkan pengawasan, diantaranya mengoptimalkan pemasangan CCTV dengan penggunaan teknologi aplikasi panic button yang terintegrasi. Hal ini bisa menjadi salah satu langkah preventif. Dan saat ini CCTV sudah terpasang di alun-alun dan juga Green Park. Namun CCTV tersebut juga perlu dikaji terkait efektivitasnya. Di sisi lain, Mas Ipin juga menyoroti pentingnya evaluasi secara berkala terhadap keamanan dan kondisi peralatan di taman bermain anak. Evaluasi diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan anak-anak yang menggunakan taman bermain. Memang kita kalau punya ruang publik harus diaktifasi dengan berbagai banyak kegiatan. Kalau di sana rame, nggak singup, nggak sepi, insya Allah orang untuk curi-curi. Karena yang dicari kan biasanya tempat sepi gitu. Ya, jadi itu satu. Kemudian kedua, penerangan. Jadi selama ini kalau saya ngomong beautification of city atau percantikan kota dengan berbagai macam lampu dan sebagainya, itu sebenarnya juga tidak hanya percantikan tapi untuk keamanan. Karena semakin terterangi, lampu-lampunya cukup memadai, nggak ada ruang-ruang yang dirasa gelap, nggak aman, itu satu semakin membuat penyalahgunaan untuk seperti itu turun. Kedua, kalau kita pasang CCTV pun meskipun nggak harus yang berbiaya mahal, itu karena sudah cukup cahaya, lumensnya cukup, itu nanti grafiknya pun juga bisa tertangkap. Nah, tinggal mungkin gimana caranya kalau menemukan kayak begitu laporannya yang cepat gitu. Nah, bisa sih sebenarnya itu juga Kominfo nggak mahal kalau kita mungkin kerjasama sama jadi kayak Satpol PP, kepolisian gitu ya, punya satu apps bareng-bareng yang di dalamnya ada panic buttonnya. Jadi kalau begitu dipencet panic button nanti mungkin alarm di Satpol PP itu muncul apa laporannya. Kan kadang-kadang ada yang dikejar sama ODGJ, ada yang kemudian dikejar-kejar sama mungkin kalau kriminalitas tinggi di sini kayak dirampok apa. Kalau di negara-negara lain kan dia punya 911 atau di setiap HP-nya itu sudah ada panic button gitu. Jadi dipencet langsung, oh ini berarti di area sini kan kalau HP selalu bisa ke tracking toh lokasinya di mana. Oh berarti di lokasi ini ada masalah atau kalau enggak ya bikin panic button konvensional di tempat-tempat publik kalau ada aduan, kalau ada apa. Tapi yang paling sederhana ya patroli lah, Satpol PP, patroli, tempat-tempat peringatan segala macam itu juga makin digalakkan ya bertahap. Lebih lanjut, Mas Ipin menjelaskan untuk meningkatkan keamanan, pihaknya menekankan pentingnya pencahayaan yang memadai serta peningkatan patroli berkala. Taman bermain yang terang benderang akan meminimalisir ruang gelap yang dimanfaatkan untuk tindakan asusila. Karena upaya mempercantik kota dengan penerangan tidak hanya sekedar untuk estetika, tapi juga untuk keamanan. Sementara itu meningkatkan patroli objek vital juga menjadi langkah mudah pengawasan. Patroli rutin oleh Satpol PP di taman bermain dapat meningkatkan keamanan dan mencegah tindakan asusila.